Okay, my students, in this occasion, we will talk about simple present tense. Okay, apakah yang dimaksud dengan simple present tense? Simple present tense adalah bentuk sederhana waktu sekarang. Nah, apa saja penggunaan simple present tense? Yang pertama, tenses ini bisa untuk menyatakan kebenaran ilmiah atau factual. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk menyatakan rutinitas atau kebiasaan atau yang disebut dengan habitual action. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk menyatakan perintah dan larangan atau instruction and prohibition. Yes, this is some examples of simple present tense yang menyatakan fakta. Number 1, the sun rises from the east and sets in the west. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Ini adalah fakta. Ini adalah kebenaran ilmiah. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kemudian nomor 2. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ini adalah juga fakta. Kemudian contoh yang menyatakan rutinitas. For example, I usually have breakfast at 6 AM. Saya biasanya sarapan jam 7 pagi. Yang kedua, I pray 5 times a day. Saya berdoa 5 kali dalam sehari. Ini adalah kegiatan rutin. And then, fungsi berikutnya, simple present tense bisa untuk menyatakan perintah dan larangan. Perintah dalam bentuk verb 1. Larangannya ditambahi don't plus verb 1. Itu sudah menjadi larangan. Number 1. Sit down please, artinya silahkan duduk. Kalau jangan duduk, larangan menjadi don't sit down please. Close the door, tutup pintunya, itu adalah perintah. Akan menjadi don't close the door, jangan tutup pintunya. Stand up please, berdiri, jangan berdiri menjadi don't stand up please. The last, open the door, buka pintunya, maka jangan buka pintunya menjadi don't open the door. Okay, next. Kalimat simple present tense. Contohnya, he goes to school by bike. She reads novel. Arka sings a song. Perhatikan yang dicetak tebal ini. Goes, tulisannya gitu ya, reads, sings. Perhatikan yang bawahnya. We go to school by bike. They read a novel. I sing a song. Kalau yang atas memakai goes, kalau yang bawah go. Yang atas reads pakai s, ini read saja. Ini sings pakai s, ini sing saja. Kenapa begitu? Yang membedakan adalah subjek depannya ini, Mas dan Mbak. Kalau subjeknya adalah he, she, nama orang atau it, ada orang ketiga tunggal, maka verbnya adalah dalam bentuk verb s atau verb es. Tetapi apabila subjeknya adalah we, they, I, atau saya sering menyebut dengan they, we, I, you, they, we, I, you, subjeknya they, we, I, dan you, itu maka diikuti verb 1. Itu adalah simple present tense dalam bentuk positif atau statement atau kalimat berita. Maka kalau kita tarik rumus atau the pattern of simple present tense adalah subjek plus dia bisa verb 1, verb s atau verb es. Nah, next. Seperti yang saya nyatakan tadi, kalimat positif rumusnya adalah subjek plus verb 1 atau verb s atau verb es. Jadi sebenarnya ini kita bagi dua. Kapan berlaku rumus subjek plus verb 1? Itu adalah ketika subjeknya adalah they, we, I, dan you. Ya, saya sering menyingkatnya dengan they, we, I, you. Tidak suka s.
Kenapa? Takut pilek. Nah, makanya they, we, are, you itu memakai verb 1. Nanti kalau dia pakai do atau does kan mengandung huruf S, berarti bukan dia, berarti dia pakai do, gitu ya. And then, kapan kita harus menggunakan verb S or verb ES adalah ketika subjeknya he, she, it, nama orang atau orang ketiga tunggal. Ya, jadi pembedaan kapan harus verb 1, kapan harus verb S dan ES itu adalah dilihat dari subjeknya. Tetapi kalau kalian perhatikan yang bawah ini masih dibagi lagi. Ketika subjeknya he, she, it, nama orang, dia masih bisa tambah verb S, tapi juga masih bisa tambah verb ES. Nah, bagaimana kita membedakannya? Cara membedakannya adalah kita lihat dari huruf terakhir dari kata kerja tersebut, ya. Jadi, akan menjadi verb ES, ya, apabila kata kerja berakhiran dengan huruf S, E, C, H, S, H, dan O. Seperti contohnya Bu Rita tadi kan go menjadi apa? Goes gitu ya, tulisannya go ES, bukan GOS, tapi go ES. Itu apabila berakhiran dengan S, E, C, H, S, H, dan O. Contoh yang lain adalah box menjadi boxes, watch menjadi watches, wash menjadi washes gitu ya. And then dia akan menjadi verb ES lagi apabila kata kerja yang berakhiran dengan Y, sebelum Y huruf konsonan, maka Y dijadikan I baru ditambah ES. Contoh, try, TRY, itu Y-nya dirubah jadi I dulu, baru tambah ES menjadi tries. Demikian juga dengan cry, Y-nya diubah jadi I, baru ditambah ES menjadi cries. Gitu ya. The next, kapankah verb itu ditambah S saja? Itu ya selain kata di atas. Tadi berakhiran dengan Y, tapi sebelum Y konsonan. Y-nya harus dirubah I dulu toh, karena try menjadi tries gitu kan. Tetapi kalau berakhiran dengan huruf Y, tetapi di depan huruf Y itu adalah huruf huruf hidup atau vokal, maka ya langsung ditambah S saja. Gitu ya. Buy menjadi buys yang artinya membeli, and then sit menjadi sits, put menjadi puts, meletakkan. Paham ya? Jadi kapan harus S, kapan harus ES itu dilihat huruf terakhir pada kata kerja. Tapi kapan harus verb 1, kapan harus verb S atau verb ES dilihat dari subjeknya. Next, contoh. He goes to school by bike, she reads a novel, Arka sing a song. Dia pergi ke sekolah dengan sepeda. Itu kalau kita jadikan negatif menjadi begini, ditambah does. He doesn't go to school by bike. Dia tidak pergi ke sekolah dengan sepeda. Then she reads a novel. Dia membaca novel. Kalimat negatifnya menjadi dia tidak membaca novel. Sebelum read adalah does plus not. Jangan lupa read-nya tanpa S ya, S-nya sudah ke sini, sudah dipakai di depan, maka S yang di belakang verb itu tadi dihilangkan. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Arka sings a song ya, Arka menyanyikan sebuah lagu. Kalau kita buat kalimat negatif menjadi Arka tidak menyanyikan sebuah lagu, Arka plus does plus not, jangan lupa singnya kembali ke verb 1. Jadi kalau kita tarik kesimpulan untuk the patterns of simple present tense in negative sentence dalam bentuk kalimat negatif, kalian lihat di tulisan merah ini, rumusnya adalah subject plus does plus not plus verb 1. Ini untuk kalimat negatif. Kenapa does? Karena subjeknya adalah he, she, it, nama orang atau orang ketiga tunggal, maka kita pakai does. Nah, bagaimana kalau subjeknya itu yang Dewi Ayu tadi? Dewi Ayu kan tadi tidak suka S kan? Makanya dia nggak pakai does, karena does itu mengandung huruf S. Itu hanya cara untuk mengingat saja ya. Dewi Ayu nggak suka S gitu ya, itu cara mengingat saja. So, untuk kalimat negatif apabila subjeknya they, we, Ayu adalah we go to school by bike menjadi we don't go to school by bike. Jadi yang tadi does itu kalau subjeknya they, we, Ayu menjadi do plus not menjadi don't. They read a novel menjadi they don't read a novel. I sing a song menjadi I don't sing a song. Kalau kita tarik kesimpulan, maka the patterns of simple present tense for negative sentence untuk kalimat negatif rumusnya adalah
Subjek plus do not plus verb when. Oke, next. Bagaimana untuk kalimat interrogatifnya? Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Oke, for example, we go to school by bike. Ya, kami pergi ke sekolah dengan sepeda. Ya, menjadi do we go to school by bike? Ya, memakai do. Kenapa memakai do? Karena we masuk golongan Dewi Ayu, saya bilang tadi tidak suka S, makanya dia pakai do gitu ya. And then contoh yang kedua, they read a novel, menjadi do they read a novel gitu ya. Perhatikan yang ketiga, he sings a song, ini memakai S, berarti dia pakainya bukan do tapi apa? Does, karena he she nama orang itu pakainya does, maka does plus he plus sing a song. Apakah dia menyanyikan sebuah lagu? Gitu ya, itu kalimat negatifnya. And then kalau kita tarik kesimpulan, maka rumusnya adalah untuk kalimat interrogatif atau tanya, do atau does plus subjek plus, jangan lupa verbnya kembali ke verb when ya, kembali ke verb 1, verb dasar atau verb infinitif atau verb base gitu ya. And then salah satu ciri dari present tense adalah kita bisa lihat dari penggunaan adverb of frequency atau keterangan keseringan ya. Apa saja yang dimaksud dengan keterangan keseringan? Itu adalah ada always, artinya selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, often, sering, every, setiap, once, satu kali, twice, dua kali, dan seterusnya. Kalau ada salah satu kata dari ini, maka tenses yang digunakan itu cenderungnya dia adalah simple present tense. Kemudian adverb of time atau keterangan waktu yang digunakan untuk tenses ini adalah every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, 3 times, 3 kali, dan seterusnya, bisa 4 kali, 4 times, dan seterusnya. Then contoh lain simple present tense. Number 1, I usually go to school by bike. Ini tadi ya yang saya bilang keseringan. We always pray 5 times a day. Ini ada keterangan keseringan ya. Kemudian contoh yang ketiga, they sometimes eat rice. Ya, mereka kadang-kadang makan nasi. Oke, sekarang latihannya. You look at the question number 1 please. Ya, silahkan dilihat nomor 1. He always bla 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 late. Kamu memilih yang come atau comes? Ya, karena he she it nama orang itu pakai verb s atau es tadi, berarti kita pakai yang comes ya. Nomor 1 jawabannya comes. Then nomor 2, they bla 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 the classroom. Tadi kita tahu Dewi Ayu nggak suka es, ya kan? Berarti kita pakai sweep atau sweeps. Ya, betul. Kita pakai yang sweep. And then my mother bla 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 vegetables in a market. Ya, ibu itu adalah she, maka dia memakai s. Berarti jawaban kita yang buys. Oke. Number 4, he doesn't bla bla bla. Karena negatif sudah ada does, berarti kembali ke verb when. Berarti jawabannya yang mana? Ya, betul. Yang need. And then the last, does she bla 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 with me? Agree or agrees? Ya, karena sudah ada S di huruf das, maka ini jawabannya adalah agree tanpa S gitu ya. Oke, that's all for our lesson today. See you next time. Thank you very much.